Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, saya ingin sedikit bercerita tentang permasalahan saya di dalam kelas, terutamanya dalam proses belajar mengajar, di mana yang saya alami di kelas itu membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menjelaskan apa yang akan saya bawakan, yang saya akan ajarkan. Nah, permasalahan utamanya yaitu respon dan minat ketertarikan anak-anak itu untuk belajar, terutamanya di waktu-waktu yang terakhir. Nah, mohon kalau boleh minta perspektifnya. Jadi permasalahan Bapak itu terkait dengan motivasi siswa di kelas. Memang itu sebenarnya permasalahan bukan hanya Bapak, jadi permasalahan itu juga bisa dialami oleh guru lain. Cuman di permasalahan itu tergantung dari orang bagaimana menangani masalah itu. Nah, untuk Pak Iwan sendiri, sejauh ini apa yang sudah Bapak lakukan untuk menanggulangi atau mengatasi masalah tersebut? Hal pertama itu yang saya lakukan pertama yaitu anak-anak saya kasih hiburan, seperti contohnya misalkan ada yang bisa stand up atau apapun yang bisa menyenangkan, tidak langsung terfokus pada materi itu. Yang penting yang ringan-ringan dulu lah. Itu cara lain saya, mungkin kurang formal atau gimana, tapi itu bisa membantu saya. Oh iya, itu sudah bagus sebenarnya Pak. Jadi strategi seperti itu termasuk salah satu yang bisa meningkatkan motivasi siswa. Mungkin yang tadinya ngantuk, capek atau malas, akhirnya bisa termotivasi dengan hal-hal seperti itu, hiburan. Kemudian kan itu sudah Bapak lakukan. Kira-kira ke depannya supaya masalah itu nggak ada lagi, ada rencana apa lagi Bapak supaya permasalahan itu bisa teratasi? Mungkin dari saya sendiri, karena saya melihat dari hari ke hari anak-anak itu ada respon, kadang tidak ada. Ini bukan permasalahan tiap hari begitu saja, cuma siswa yang itu saja. Mungkin untuk lebih lanjutnya, mungkin saya akan fokus untuk memberikan ke siswa itu saja, karena yang permasalahan yang saya hadapi, yang siswa yang cenderung yang hanya berapa persen, hanya 1-2-3 orang yang masih tersisa kayak itu, dan itu yang membuat satu kelas itu agak cenderung mengikut. Nah, solusi yang saya akan lakukan ya, untuk fokus terhadap yang sumber kegaduhan itu. Itu yang akan Bapak lakukan. Kemudian kalau misalkan itu sudah Bapak laksanakan, kemudian nanti kira-kira butuh masukan dari Bapak Ibu guru senior nggak terkait dengan mungkin strategi mengajar di kelas atau yang lain-lain? Saya kira sangat butuh ya, karena kita di satu instansi itu harus berkolaborasi, karena seperti yang kita tahu bahwa banyak guru itu berbeda-beda karakter. Nah, kelemahan saya di sana itu yaitu ketegasan masih kurang. Untuk ketegasan ya saya masih kurang. Nah, dan saya butuh untuk kolaborasi atau mencari nasihat dari yang senior-senior untuk bagaimana cara merubah sikap atau membuat diri karakter saya itu mungkin agak tegas dengan cara saya sendiri. Berarti itu yang langkah-langkah yang akan Bapak lakukan, salah satunya tadi berkonsultasi
konsultasi atau meminta saran dari guru senior. Nah, untuk langkah-langkah tadi itu Pak, kira-kira kapan Bapak mau eksekusi, mulai menjalankan itu? Pada saat yang saya pengen eksekusi itu pada saat jam terakhir itu, karena jam terakhir itu cenderung tiap kali saya pada saat jam terakhir itu sangat sulit bagi saya. Makanya saya pengen challenge di sana. Terus itu waktunya kapan? Apakah besok atau lusa? Kalau bisa secepatnya ya. Secepatnya ya. Itu sudah bagus Pak. Tinggal saya tunggu kabar baiknya Pak. Nanti kalau Bapak sudah menjalankan itu, saya tunggu cerita Bapak selanjutnya, bagaimana respon siswa, bagaimana proses itu berjalan. Atau boleh nggak Pak, misalnya besok ketika Bapak mengeksekusi itu, saya masuk di kelasnya Bapak untuk melihat prosesnya Pak, boleh? Oh, boleh sekali karena untuk siang hari itu tempat di mana siswa-siswa itu mulai mengantuk, ya boleh sekali, sangat bagus. Terima kasih banyak Bapak. Jadi insya Allah nanti kita buat jadwalnya, atau nanti saya lihat jadwal Bapak kapan Bapak mengajar, jadi saya akan masuk di kelasnya Bapak. Terima kasih banyak. Begitu Bapak ya, saya tunggu kabar baiknya. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Bagaimana Pak Iwan kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kemarin kita sempat ngobrol terkait dengan pembelajaran, tapi yang dia juga sempat masuk ke kelasnya Bapak, bagaimana proses pembelajarannya gitu. Jadi dari hasil pengamatan atau hasil yang dia ketika mengajar sudah ada perbaikan Pak. Jadi kalau yang sebelumnya siswa mungkin dibiarkan gaduh atau mungkin ada penanganan yang lain, tapi kemarin yang lihat lebih terencana sama penanganannya. Artinya setiap ada kegaduhan begitu, Bapak biasanya ngambil siswa yang bersangkutan, maju ke depan, itu dibuat semacam game kecil, game sederhana, sehingga konsentrasi siswa ke depan. Itu salah satunya. Kemudian kemarin juga kita lihat Bapak, ketika ada siswa yang mungkin kurang aktif, itu Bapak panggil, suruh menjawab pertanyaan sederhana. Bukan berarti pertanyaan sulit terus sebagai bentuk hukuman, tapi yang kita lihat Bapak lebih supaya siswa itu lebih aktif. Karena kita lihat soal yang Bapak kasih ke siswa itu cukup sederhana. Jadi dia berpikir Bapak untuk menarik keaktifan mereka. Itu sih dari yang mungkin yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan lagi adalah pada saat siswa ini perlu diperhatikan mungkin Pak, yang terlambat masuk. Kadang kan ada beberapa siswa yang mungkin masih di luar atau ada apa di luar. Jadi ketika siswa masuk, pasti pembelajaran akan sedikit terganggu. Ketika ada yang masuk, akan melepaskan. Jadi mungkin kedepannya buat kesepakatan kelas, ketika Bapak masuk ada toleransi waktu sekian menit. Jadi harus sudah di kelas baru pelajaran bisa dimulai, supaya tidak ada yang mengganggu pada saat proses praktek. Terima kasih atas pemahamannya. Insya Allah saya akan terapkan di kelas. Dan ada peningkatan lagi Pak Andi. Jadi nanti sewaktu-waktu Tiang tunggu kabar baiknya, atau mungkin sewaktu-waktu Tiang ke kelasnya Bapak melihat atau komparasi lah yang sebelumnya dengan yang sekarang. Yang tunggu Pak inovasi berikutnya lah. Terima kasih atas sarannya. Saya sangat
berharap untuk di